Halo teman-teman, sobat gue. Hari ini kebetulan di situasi yang pagi yang cerah ini di Taman Dadaha seperti biasa. eh, Kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai perjalanan dari salah satu komunitas, bukan komunitas ya, bisa dibilang sebuah wadah bagi para pemilik sepeda berjenis elevated, atau mungkin di Tasik lebih dikenal dengan istilah pajelit. Ya, pajelit ini lahir dari karena si bentuk dari frame sepedanya itu sendiri berbelit-belit gitu kan ya. Jadi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi frame jenis seperti ini untuk dimiliki oleh para pesepeda. Dan di samping saya ada dua orang sekawan. Jadi kalau misalkan goesnya, dua orang ini pasti tidak pernah lepas gitu kan. Jadi duaan bareng ke mana-mana gitu kan. Jadi nuturkeun wae terek nu mana wae bukan mah nu mimitiana. Jadi guys bareng. Dan pada kesempatan hari ini kita akan kupas seperti apa dan bagaimana awal dari teman-teman saya ini suka sepedanya dari mulai kapan, apakah langsung suka sepeda seperti ini atau seperti apa, kita akan bahas langsung. Di sini ada Jajang, halo, dan Jawil, Rijal atau Siling kenal. Mereka berdua ini adalah teman-teman dari komunitas MBC atau Mountain Bike Elevated Chainstay yang berdomisili di Kawalu. Dari Kawalu. Dan kita akan tanya-tanya mengenai hobi mereka, yaitu bersepeda. Ya sudah pasti bersepeda kan ya. Jadi kita akan tanya gimana sih awalnya suka sepeda. Ya. Mulai dari Jawil aja dulu deh. Mulai suka sepeda dari sekian banyak hobi kan ya, ada skateboard dan lain-lain. Kenapa sih milih sepeda gitu? Dari mulai kapan gitu? Dari mulai SMP awal BMX, terus lari ke lowrider. Lowrider udah gak ada teman, lari minion. Oh gitu. Jadi, nah bicara tentang lowrider ya, kita singgung sedikit. Di Tasik sempat rame gitu. Rame. Tapi kurang sih. Mungkin karena spare partnya jauh belinya. Gak ada yang langsung di Tasik. Oh iya. Oh jadi teman-teman di Tasikmalaya pemilik lowrider, saya misalnya pemilik lowrider itu cukup banyak gitu ya peminatnya, cukup ramai juga, sempat ramai. Cuman karena tadi yang dibilang ya Will, masalah spare part, terus mungkin minim acara event-event ya. Jadi Benar. karena memang ciri khas dari lowrider itu kebanyakan di daerah Jawa mungkin ya. Jawa, Jogja mungkin ya. Jakarta. Jadi di Tasik itu belum ada. Jadi misalkan butuh spare part dan lain-lain, kita harus beli dari kota lain gitu. Atau paling enggak custom. Jadi mungkin itu yang menjadi penghambat mungkin ya, bukan penghambat sih. Jadi peminatnya jadi kurang mood gitu ya. Jadi naon-naon kudu meuli ka mana gitu kan ya. Jadi mungkin itu. Oke, lanjut setelah dari lowrider terus minion kan ya. Minion dapat berapa tahun? Kurang setahun? Setahunan lah. Setahun. Nah, yang menarik, minion ini sempat menjadi semacam virus ya. Virus. Jadi teman-teman Tasik khususnya, minion itu sempat pas di awal-awal Covid kali ya. Nah, sebelum Covid. Oh, sebelum Covid. Sebelum Covid sempat acara yang di Bandung. Oh SMI. iya. Oh iya, yang di Bandung. Jadi minion itu sempat kayak jualan kerupuk gitu yang punya minion tuh. Kalau Jadi di Tasik pas Covid ramenya. regulasi dari perpindahan jual beli sepeda minion itu kayak jualan kerupuk gitu. Jadi cepat gitu ya. Jadi Goreng terus. Goreng terus tiap hari. Jadi saking ramainya si minion ini seakan-akan menjadi apa ya, jamur gitu. Jadi tiap di satu blok itu menyebar. Ada satu orang aja yang misalkan di satu wilayah atau satu desa, kecamatan misalkan, atau satu perum lah biasanya kan, di anak-anak perum misalkan suka main sepeda. Ada satu aja yang pakai minion, besoknya bisa jadi semua itu pakai minion gitu. Jadi
Itu cukup menarik sih, cuman mungkin sekarang udah kurang ya. kurang. Bukan menghilang juga, cuman Malah sekarang pas jadi Tasik seperti apa? Rame udah gak punya. Oh, jadi pas Tasik Ramai jadi udah nggak punya lagi. Oh, jadi mungkin kembali lagi ke itu apa? Seleksi alam ya. Jadi kalau misalkan yang benar-benar suka sepeda Minion pasti bertahan gitu. Bertahan. Pasti bertahan. Jadi kalau cuman yang ikut-ikutan pasti udah pada dijual gitu kan. Dijual murah deh. Jadi beli 3 juta jual 1 juta lah, wajar lah ya. Nah gitu. Oke, lanjut dari Minion. Nah pas udah Minion barulah main 26. Main 26. Langsung ke sepeda ini. Nah, bingung sih awalnya mau federal, takut beli bukan federal. Oh. Pas lihat sepeda gini ya mending ini aja. Oh gitu. Iya. Menarik juga ya. Nah, yang menarik adalah mengenai misteriusnya sepeda federal kan. Jadi banyak orang-orang atau mungkin seperti saya juga sedikit khawatir kalau misalkan beli sepeda federal, karena bukan masalah sepeda, cuman yang beredar di pasaran gitu kan ya. Jadi sepeda federal misalkan bisa saja misalkan si dekal atau stikernya itu federal, cuman pas dilihat dalamannya oleh yang tahu ya, kalau misalkan saya kan kurang pahamnya mengenai isiannya seperti apa, yang benar federal itu seperti apa. Jadi harus misalkan benar-benar didampingi oleh yang benar-benar mumpuni di bidangnya gitu kan. Nah, akhirnya memilih sepeda jenis elevated ya. Kenapa? Sukanya di mana sih? Aneh sih awalnya aneh. Malah bingung lihat Yosmith frameset gimana ini pakainya. kebalik gitu kan. Malah sempet punya temen malah sempet di olok-olok dulu sampai dijual sama orang lain. Oh gitu. Pas 2 bulan baru kepikiran dapat dari Banjar tahun 2019 akhir tahunan. Itu dapat merek apa pertamanya? Yosmith Terminator yang kayak gini. Yosmith Terminator. Lumayan lah masih ya. Dulu dapat berapa? 800.000 frame set Frameset 800.000 guys. dianjuk. Dianjuk deh. Kan? Kalau misalkan yang tahu yang main sepeda yang sama, misalkan main di elevated, cari merek Yosmith misalkan frameset. Sekarang mana bisa dapat 800.000 ya kan? Susah lah. Padahal dulu belum rame. Oh, padahal dulu belum rame, cuman si harganya itu udah cukup tinggi lah ya untuk ukuran sepeda besi lah ya, bisa barudak besi gitu ya. Untuk ukuran sepeda besi itu cukup mahal lah, apalagi buat kita kan ya yang cuman lah kenanaunan gitu sapopoena gitu nya dengan kursare. Jadi harga 800.000 itu cukup terbilang tinggi lah ya. Cukup mahal lah bisa dibilang. Soalnya project santai juga sih. Ya, project santai. Nah, yang menarik adalah dalam bersepeda ini kita apalagi kalau misalkan belinya mulai dari frameset, kita bisa bebas meracik, menentukan atau menakar ya kebutuhannya seperti apa gitu kan. Jadi sesuai kemampuan lah, gak boleh maksa-maksa gitu kan ya. Jadi ulah sampai mulai grup set bagus tapi dia anjuk gitu. Jadi hutang lila teu kabayar. Jadi ulah sampai gitu. Menarik. Dapat frameset 800.000. Nah, sampai jadi misalkan yang sebelumnya ya mungkin sekarang kan udah dibongkar ya, yang saya tahu kan ya. Udah dibongkar sampai jadi bisa dibawa ngapruk gitu. Habis berapa? Dulu belum nggak pernah ngitung. Oh, nggak pernah betul. Soalnya bingung kalau ngitung. Jadi teman-teman Antara sedih sama puas bingung. jadi teman-teman kita semua tahu kan ya, masalah hobi, apalagi semua hobi lah mungkin ya, kita bahasnya sepeda. Untuk sepeda 100.000, 200.000 misalkan ganti ban kan ya, 100.000, 200.000 pasti ada aja gitu kan, uangnya dari mana gitu kan. Tapi buat ganti oli motor 50.000 Oream
3 bulan gak diganti-ganti gitu. Menarik. Nah ini gitu. Nah itu jadi apa ya, dilema tersendiri katanya. Jadi yang awal-awal dapat frame misalkan, kalau yang misalkan bikin frame dapat frame set ya, rencananya kan pengen murah, pengen irit, nah ujung-ujungnya mah anger we mahalnya. Hayang nu alus da anger. Menarik. Dan selanjutnya dari tadi dia diam aja kan, gak ditanya, kasihan. Takutnya kayak nggak dianggap. Kita langsung saja tanya perjalanan saudara Jajang atau sering dikenal dengan Kope di komunitasnya. Seperti apa perjalanan beliau dalam bersepeda dan dapat sepedanya dari mana sih? Kalau mungkin bisa dilihat yang di sebelah sini, nah ini yang punyanya Kope. Kalau punya Jawil nggak dibawa ya, yang Yasmin karena masih rungkat. Nah yang di belakang ini bawanya Toyo Asahi, masih sama jenis elevated, cuman ya mungkin ini sepeda keduanya ya, yang jenis elevated yang 26. Ke Kope, Bang Jajang atau Kope, mana wilahnya? Pertama saya gak bakalan nanya kapan bersepeda dulu. Dari mana nama Kope? Di mana? Jadi di mana itu temang sana Kope teh latihan Kope? Kalau dibilang itu lupa lagi sih. Apakah TSMA atau TSD gitu? Itu dari SD. Kalau gak salah waktu cari uang 500 rupiah Oh, gitu. di warung. Itu kan GoPay ya. Iya. Kalau dibilang hampir semua ya teman-teman di kelas saya geradahin semua cari uang yang GoPay yang saya yang hilang itu gitu. Oh. Jadi teman-teman sejarah nama Kope mungkin jadi Kope, mungkin plesetan ya. Jadi katanya dulunya itu Kope ini kehilangan uang di sekolah. Nah, karena dia saking penasarannya pengen nemuin uang yang gope mungkin dulu 5.000 lah ya. Cukup besar gitu. Cukup besar, bisa beli gorengan. Iya. Wareg lah itu maksudnya nama gope teh. Jadi uangnya hilang, terus nyanyi nyari di seluruh kelas, digeradahin semua tas-tasnya teman-temannya. Nah, makanya karena sibuk dengan uang gope itu, jadi mungkin teman-temannya wah si Kope. Nah, jadi karena sejarahnya seperti itu, jadi cukup menarik, tapi terpenting sebenarnya. Ya, gitu. Nah, jadi Kope gitu, teh nyambung aja gitu. Oke, balik ke topik. Mulai bersepeda dari mulai kapan? Suka sepeda yang serius, kalau misalkan pakai BMW kan saya juga SD sepeda, cuman yang benar-benar ini ngeluarin duit gitu ya. Oh iya, beli benar-benar duit sorangan gitu ta. Kapan tuh? Kalau untuk main sepeda sih saya baru sih sebenarnya. Baru kalau les sepeda. Sebelumnya sih dari ini kan pakai motor trail. Oh. Kalau untuk sepeda sih emang baru, tapi jadi hobi yang benar-benar hobi sekarang kalau sepeda. Oh, racun. Ya, soalnya ada racunnya. Gitu. Jadi sebelumnya Kope ini pemain motor trail, main trabas gitunya. Trabas. Gunung. Iya. Nah, sekarang setelah ada mungkin racun dari orang yang sebelah ini gitu kan ya. Kebetulan tetangga juga main sepeda. Nah, saya juga dulu seperti itu. Jadi sebelum main sepeda, saya itu bisa dibilang tukang main game, main PS kabegina gitu kan ya, main PS lah. Itu sekolah bolos ke tempat PS gitu kan ya. Bebeja mah sekolah padahal main PS tapi kaburit. Nah, setelah menemukan sepeda jadi hobi yang baru gitu ya. Jadi hobi yang baru. Terus sampai sekarang jadi serius gitu. Jadi serius sama ya makin banyak teman, jadi bisa menjelajahi semua tempat lah. Gak kayak motor kan cuman itu aja. Kalau untuk sepeda kan bisa ke pelosok-pelosok juga gitu. Dipanggul. Oh, bisa dipanggul. Kalau capek iya. bisa dipanggul. Jadi mungkin
salah satu keunggulan yang membuat teman saya ini tertarik, jadi mungkin bisa lebih kukurusukan gitu nya. Jadi mungkin trek-trek sempit juga bisa diakalan ku diangkut gitu nya. Misalkan karena kan bersepeda itu apalagi jenisnya yang seperti ini lebih suka main letak merenya. Main letak kanu eureuhna teh saasiku merenya bersepeda. Balik teh garalangan. Bararet gitu kan. Jadi menarik teman-teman. Yang seta terus sepeda pertama langsung Yosmit. Sepeda pertama Sally. yang sepeda lipat. Sepeda lipat. Merek apa dulu? Merek apa? Aleoka, dari Aleoka. 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 Dulu dapat berapa yang Aleoka? Aleoka dulu dapat dari teman 400 ribu Oh, sebelum COVID. 2018. Belum kopi. Jadi Covid gara-gara jadi teman-teman, COVID ini menjadi salah satu apa ya? naikin harga. Salah satu momen yang mendongkrak harga sepeda, bukan mendongkrak, jadi ganti harga sebenarnya. Jadi misalkan sepeda yang dulunya cuma 1 juta di toko, pas COVID itu bisa jadi 2 juta atau bahkan lebih. Terus berlipat-lipat gitu kan. Apalagi pas awal COVID, sepeda lipat itu seakan-akan menjadi lifestyle ya. Jadi sepeda lipat itu jadi asa pangkerena. Jadi lamun teu make sepeda lipat yang di Tasik saera gitu. Ukurilingan di Tasik teh aduh. Lipat yang minion. Lipat dan minion itu adalah invasi yang sangat luar biasa. Jadi penyerangan dari berbarengan dengan COVID gitu kan ya. Jadi lumayan apa? Menguasai teritori Tasikmalaya. Jadi itu iya. Nah, setelah dari sepeda lipat langsung ke sini Dari atau sepeda masih lipat, ada lagi? Masih ada lagi yang grapple, yang santur. Oh, yang santur. Yang santur yang biru ya. Ayo potongan. Itu di konsep grapple yang dulu. Cuman agak-agak nyaman sih. Oh, kurang nyaman. Kurang nyaman dipakainya. Ketidaknyamanannya itu atau nggak nyaman dipakainya dari segi apanya misalkan? Dari Bahan prem ya. bahan prem sih ya. Bahan prem nggak cocok sih sama badan juga, nggak kurang apa ya? Kurang ngefit. Kurang ngepit ya gitu. Potong. Oh iya. Jadi mungkin nah yang menarik dari hobi bersepeda ini sebenarnya sama dengan bagaimana kita memilih pakaian ya. Jadi ada ukuran, ada batas kenyamanan, misalkan tingkat kenyamanan seperti apa. Bisa saja seseorang itu pakainya size S, nah, misalkan harusnya, tapi karena nyamannya di size M misalkan, ya kenapa tidak gitu kan ya. Jadi mungkin memang ada pakam-pakam tertentu mengenai ukuran sepeda dengan postur tubuh, cuman ya itu balik lagi ke yang pakai gitu kan, makainya seperti apa gitu kan. Iya. Atau kenyamanannya seperti apa, karena kan kemampuan dari atau adaptasi dari tubuh seseorang itu berbeda-beda. Nah itu yang menarik. Jadi setelah dari yang santur baru nemu Yosmith. Nah Yosmith ini di Tasik kan bisa dibilang banyak sebenarnya, cuman duka di marana ya, nyarumput gitu kan. Karena menurut sepengetahuan saya ya, saya nemu sepeda ini dapat sepedanya dari Om. Lamun cek Sunda mah Uwa lahnya. Dari Uwa. Terus keadaannya disimpannya di gudang. Geus karatan nih, berarti geus lila kan sepeda itu gitu ya. Nah, jadi jika nama populasi sepeda jenis ini itu banyak di Tasik. Cuman meureun nyara rumput gitu. Dapat sepeda ini di mana dulu? Dapat sepeda yang Yosmith ini sih lumayan menarik ya. Jadi soalnya sampai bawahnya juga sampai digendong di akod lah. di akun.
Cuman bari sepeda itu dapat dari daerah Mangkubumi di dekat Perum Andalusia gitu, di pinggir jalan. Pas lagi sepeda, habis sepedaan dari situ Sanghyang jalan Mangkubumi, pas lihat ada gerobak tukang rongsokannya barbek. Saya berhenti, tadinya sih cuman mau lihat-lihat lah, kayak ada spare part sepeda gitu. Pas saya bongkar, saya itu kelihatan ada frame seperti Yosemite. Nah, pas dibawa, diangkat, emang benar-benar Yosemite gitu. Cuman bingung bawanya juga, soalnya kan lagi pakai sepeda. Ya saya beli aja gitu, saya tanya sama si Mangnya. Murah deh. Belinya berapa dulu? Murah. Di kilo kalau nggak salah. Di kilo. Kan gonok 800.000 yang menang kilo. Nah, Gonok. jadi teman-teman, salah satu daya tarik dari sepeda jadul itu kita nggak bisa menerka-nerka ya kan. Jadi kita nggak bisa mematok pasarannya berapa, terus harusnya seperti apa, paling murah berapa atau paling mahalnya berapa. Kita nggak bisa seperti itu karena soalnya si sepedanya itu udah nggak ada di toko ya kan. Udah nggak ada. Nah jadi bisa dibandingkan atau dikomparasi. Tadi Jawil dapat frame set, beli langsung kan ya, beli langsung dari seorang dari Banjar, harga 800.000. Dibandingkan dengan Kope ini mungkin bisa dapat berapa dulu? 30 ribu. 800.000 berbanding 30.000. Kan kalau secara logika nggak masuk akal ya kan. Cuman kan karena mau balik deh karena milik. Balik lagi ke hoki dari seseorang, terus yang ujung-ujungnya teman-temannya pada gondok gitu kan ya. Apalagi yang dulunya belinya sepedanya mahal, terus lihat teman yang satu ini dapatnya cuma 35.000 ya kan. Jadi mungkin balik lagi ini masalah gede milik gitu. Jadi ke tahun eta teh hari teh jigana milikna dibeakeun poe eta gitu ya. Jadi rezeki jang saminggu teh dikumpulkeun jang poe eta unggul. Emang masih sepi danya. Nah, jadi Tahun-tahun aja sih naik. tahun-tahun sekarang. Oh ya, jadi bisa dilihat sih, cuman menariknya banyak serangan dari jenis atau tipe-tipe sepeda yang lain. Kalau misalkan kita sukanya sepeda ini ya udah gitu, bakalan dapat pengaruh dari yang lain gitu kan ya. Tapi naik 26-an naik. Ya. Sama juga dengan sepeda-sepeda lain. Kalau misalkan kita suka satu sepeda, meskipun banyak brand-brand baru atau banyak tipe-tipe baru racun dari yang lain, kalau kita udah terlanjur suka ya udah gitu kan. Nah, setelah dari situ lahirlah MBC ya. BC udah lama. MBC Udah lama. di Tasik gitu kan. Oh, di Tasik. Nah, gitu. Ngumpulin. Kenapa kepikiran buat ngumpulin orang-orang yang terkena racun pajelit ini gitu? Pengennya ngapain sih? Jangan naon dikumpulkan gitu. Tanya kan beda merek, pasti beda bentuk. Nah itu uniknya. Jadi kan kita kalau banyak temen mah mau merek ini tinggal nyobain punya teman. Mau merek ini tinggal nyobain punya teman. Gitu kan enak, nggak harus beli gitu. Jadi bisa share pengalaman lah. Ya. Merek-merek dari jenis sepeda ini kan banyak ya, ada Yosemite diantaranya, Toyo Asahi juga yang ada di sini. Terus ada apa lagi? Suzuki kan ya? Suzuki, Haro, Relic. Haro Relic banyak lah. Di Tasik malah ada yang pakai Yeti. Oh Yeti. Nah, Yeti teh sebenarnya bicara tentang Yeti ya teman-teman. Sukulah. Jadi Yeti ini adalah salah satu sepeda yang mungkin kaimpikeun ge moal gitu kok orang ya. Kaimpikeun ge moal. Jadi bicara tentang sepeda Yeti ini cukup
nah bisa mahal gitu. Dari mana sih itu teh? Apa aja? Di mana gitu ya, Ti? Dari kalau dilihat Google dari apa namanya, negara Paman Sam ya, Paman Sam. dari Amerika. Kalau nggak salah gitu Yeti. Yeti. Oh iya Yeti. Yeti. Jadi dilihat dari brand, nama brand itu Yeti kan kayak makhluk mitologi kan ya, di daerah pegunungan es di Himalaya, murinya ting di mana lah. Pokoknya mah itu nu badag warna bodas. Nah, di film mah. Cuman menjadi brand sebuah sepeda terus harganya itu selangit. Kalau boleh tahu pernah dengar gak satu buah Yeti full bike itu seperti seberapa sih? Di grup pernah Pak Heri bilang nggak ngasih nominal, cuma jual NMAX sama satu Scoopy, dia ngomongnya gitu. NMAX mungkin kasihlah pasaran 25 jutaan lah nya. Scoopy meren belasan 15-an lah karenanya gituan. Jadi 40 juta untuk sebuah sepeda vintage elevated berarti. Ultimate. Tinggal teka pikiran. Mungkin kalau misalkan saya jual sepeda, mungkin cuma bisa dapat pedalnya doang. Alpin juga naik lumayan. Alpin juga naik kan, jadi lumayan. Nah jadi teman-teman, salah satu tujuan dari Jawil ini membentuk sebuah grup atau membuat wadah ya untuk teman-teman komunitas yang teman-teman gue yang sama-sama memiliki sepeda dengan tipe elevated ini atau jenis yang sama, dengan tujuan untuk bisa saling membagi pengalaman gitu ya. Karena kan merek-merek dari sepeda jenis itu tuh banyak gitu kan. Jadi kita bisa saling share pengalaman misalkan, terus bisa sharing spare part juga kan ya kan. Misalkan ini rek dijual ya gitu lah. Vintage kan banyak itunya. Susah-susah gampang. Jadi karena spare part. Spare part dari sepeda jadul ini bisa dibilang goib gitu ya. Goib ya. Kalau misalkan kita cari di toko itu nggak bakalan nemu gitu ya. Apalagi toko-toko yang memang sudah modern gitu ya. Jadi part-part yang modern. Balik ke selera sih. Ya, cuman balik lagi ke selera. Nah, bicara tentang sempat ada perdebatan mengenai part jadul itu pala laur sana babari ruksak ya kan. Kalau menurut saya sih kumaha di makena jeung merekna nu kumaha gitu rasarina ya. Soalnya kan part jadul lumayan, hampir malah lebih mahal di part baru yang jauh lebih lah, fungsi lebih bagus daripada jadul. Iya. Tapi balik lagi selera sih. Cuman nilai jual yang mungkin history terus yang saya tahu juga part vintage atau part jadul itu nggak pernah turun harganya. Ya, kalau malahan bisa lebih naik gitu kan. Makin tua dari part tersebut makin naik harganya. Nah itu yang menarik dari. Nah kalau saya pribadi sih mandangnya gini, kalau misalkan kita mau investasi ya beli part yang vintage gitu ya, sepedanya vintage, sok investasi bebas, mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan bisa naik harganya. Nah kalau misalkan kita pakainya mau trabas atau mau pemakainya iyalahnya aburt-aburtan, sarannya menggunakan part yang memang sudah memiliki teknologi yang lebih maju gitu ya. Diperuntukkan ya. Kalau kita mah campur lah. Ya, itulah. Balik lagi ke nada. Jadi ujung-ujungnya mah kumaha duit lah. Kumaha duit yang kumaha karesep sudah maksakeun ge anger kudu gitu. Gitu. Nah, awal mula nama Pajelit sebenarnya itu ejekan dari teman dari satu wadah juga di Baraya. Oh gitu. Oh jadi teman-teman komunitas sepeda juga di Tasik. Mungkin itu bercanda guyonan lah ya, guyonan nama Pajelit itu lahir. Jadi kenapa Pajelit cenah Premnas eta mah. Tapi lumayan sih, tiap goes pasti ada yang lihat.
Itu aneh, jadi perhatian. Jadi perhatian. nah karena memang si bentuk dari frame-nya itu unik ya, jadi menjadi daya tarik bagi orang-orang buat melirik gitu kan ya. Mungkin secara merek bisa biasanya banyak merek yang biasa, yang murah, yang kemarin saya lihat ada yang posting sepedanya sama seperti ini, elevated, harganya 300.000 kan. Di mana? Di marketplace asli. Brenau. Murah. Falcon. Cuman kan yang jadi masalah itu bukan harga, ting merek nama ting Falcon ting non. Cuman harga itu nggak bisa jadi ukuran buat sepeda jadul gitu. Buat hobi lah utamanya. Yang penting adalah bagaimana kita bersepeda gitunya. Jadi kumaha orang sepedahana sih gitu. Kayaknya misalkan sepeda mahal-mahal puluhan juta, tapi kan dipakai ke Alfamart Tungkul kernaon gitu kan ya. Misalkan pakai ke milik Cilok Tungkul. Memang tidak ada larangan, cuman ya arijang buat kita itu mungkin tidak dulu lah ya untuk seperti itu mungkin. Tapi balik lagi ke lamun misalkan ada uangnya terus misalkan nyamunya sepertinya, itu menjadi hak masing-masing gitu ya. Bukan maksud membeda-bedakan atau seperti apa, cuman ya saran untuk pesepeda yang akan baru nih merakit ya, akan baru bikin sepeda, ya sarannya coba aja dulu sepeda yang secukupnya, partnya secukupnya. Kalau misalkan kita sudah tahu Penting konsep. Nah konsepnya seperti apa, terus gaya berkendaranya, misalkan goesnya mau kemana nih, mau main aspal atau main belusukan, nah baru kita sesuaikan nih. Nah sepedanya harusnya seperti apa, terus partnya yang mendukungnya seperti apa nih. Karena menurut saya tidak ada part yang murah, part sepeda itu nggak ada yang murah, cuman ada standar minimal ya. Ada standar minimal untuk seperti apa kita bergoesnya gitu kan. Misalkan kita suka mainnya main belusukan, nggak bisa kita pakai misalkan RD yang 35.000 misalkan, nggak bisa kan ya. Cuman jadi ada standar minimalnya gitu ya buat menggeluti hobi itu gitu kan. Jadi kembali lagi, bersepeda itu pilihan masing-masing gitu ya. Mau seperti apa, mau suka road bike, sepeda MTB ataupun sepeda touring, seperti pedal dan lain-lain, itu bebas. Yang penting adalah niat berolahraganya, niat bersilaturahmi, dan yang penting ada istilah satu sepeda sejuta sahabat gitu kan ya. Betul ya? Benar, satu sepeda sejuta sahabat. Jadi karena boga we hiji sepeda gitu nya pasti loba balad gitu. Karena masalah dibully henteu namang gitu. Nah gitu mah. Jadi segitu aja mungkin teman-teman. Terima kasih buat yang mantengin terus video ini, dan mudah-mudahan karena ini channel baru guys ya. Jadi jangan lupa buat subscribe, terus bantu juga kasih saran di kolom komentar buat supaya bisa membuat channel ini bisa lebih baik lah ya. Karena kan Sharing kan. sharing pengetahuan mengenai bersepeda, atau mungkin juga ada teman-teman yang mau sepedanya di review, bisa di tag di Instagramnya atau DM di cerita bersepeda Instagramnya, terus di channel YouTube-nya juga bisa dikasih komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih Jawil, terima kasih. Terima kasih Kope, terima kasih buat nemenin saya di Taman Dadah ini. Ya begitu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah mantengin. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Hari penting mantu. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih cerita bersepeda. Mari bersepeda, mari bersedekah.